Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada saat ini. Apa kabar? Kita percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Saudara, sekalipun kita masih ibadah online lewat video, tapi mari kita buka hati untuk mendengar firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini, dan biarlah Allah Roh Kudus mengurapi firman-Nya sehingga firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Baik, kita buka di dalam Yunus 3. Saya kira ayat-ayat ini juga ayat-ayat yang sudah terkenal, terutama bagi guru-guru sekolah minggu. Ini adalah ayat-ayat yang sudah sering disampaikan, tetapi mari kita percaya bahwa firman itu selalu baru. Dan biarlah Allah Roh Kudus mengurapi firman-Nya dan menjadikan rema bagi firman ini untuk menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Yunus 3 ayatnya yang ke-1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Yunus diminta oleh Allah untuk pergi ke Niniwe. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya atau di pasal-pasal yang pertama, bagaimana Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, dikatakan Niniwe itu adalah kota yang besar. Ya, sebab Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan satu berita di mana tempat ini akan dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan, tetapi dia pergi ke Tarsis. Sehingga kalau kita sekilas melihat ke belakang bagaimana apa yang terjadi dengan Yunus, dia pergi naik kapal, lalu kapal itu terjadi gelombang yang sangat besar di tengah laut sehingga Yunus dibuang ke laut dan masuk ke perut ikan, dan akhirnya dia berdoa di dalam perut ikan itu sehingga dia diberi kesempatan untuk hidup kembali. Puji Tuhan. Dan di ayat yang di pasal yang ketiga ini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, kota Niniwe ini adalah merupakan satu kota yang begitu diperhatikan Allah. Mengapa? Karena saya percaya ada sesuatu yang terjadi di sana. Dikatakan bahwa Yunus diminta ke kota ini. Ketika saya pelajari sejarah daripada kota Niniwe ini, dikatakan bahwa kota ini memang kota yang besar, kota yang kaya, bahkan kota yang kuat, kota yang secara ekonomi perdagangannya juga bagus dan berpenduduk banyak. Tetapi di sana juga dikatakan bahwa kota ini kota yang hina, penuh keramaian, kota yang penuh dengan dusta. Artinya
Dia memiliki segala-galanya. Mungkin kalau zaman sekarang kita boleh katakan dia adalah kota metropolitan. Berpendudukan banyak, berpenghasilan banyak, dan kotanya ramai. Seperti itu. Dan saya pelajari bahwa kota Niniwe ini adalah sebelumnya adalah kota yang gelap. Dikatakan bahwa kota Niniwe ini dibentuk oleh seorang yang bernama Nimrod dari keturunan Ham. Kalau kita ingat Ham itu Sem, Ham, dan Yafet, yaitu anak daripada Nabi Nuh. Dan kemudian Raja Asyur pun tinggal di kota itu. Kota yang besar itu. Sehingga kota ini menarik. Kota ini banyak terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Baik itu kesenangan-kesenangan dunia. Mari kita akan lihat dulu mengapa Niniwe ini sampai harus diperhatikan, harus diingatkan, sehingga Allah mengutus Yunus untuk pergi datang ke kota ini. Supaya mereka berubah daripada tindakan-tindakan yang mereka lakukan di kota ini. Bertobat, meninggalkan kejahatan-kejahatan, meninggalkan dosa-dosa yang sudah terjadi di dalam kota ini. Inilah tujuan Tuhan datang kepada Yunus untuk memberitakan kabar berita ini. Puji Tuhan. Dan Yunus di sini dikatakan dia pergi ke kota ini. Kita lihat dulu bagaimana kota ini yang mengambil perhatian Tuhan sehingga mengutus seorang Yunus. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-36. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-36. Di sini 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bagai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Raja Asyur tertarik untuk tinggal di kota ini. Karena kota ini dikatakan kota yang besar, sehingga dia membangun kota ini menjadi kota yang megah. Dan dikatakan di dalam Nahum 2 ayat yang 9, kita lihat di sana. Nahum 2 ayatnya yang ke-9. Jaraklah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Kota ini berarti kota yang kaya. Di sana ada banyak emas dan perak. Secara ekonomi makmur. Ya, saudara. Kemudian kita lihat lagi di dalam Nahum yang ketiga, ayatnya yang ke-1. Dikatakan, celakalah kota penumpah darah itu. Seluruh dusta belaka penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak deri roda,
dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Ternyata benar bahwa kota Niniwe itu selain dia kaya, tetapi penuh dengan kejahatan. Sekalipun dia penuh dengan emas dan perak, tetapi tidak terlepas juga di sana banyak terjadi penumpahan darah. Banyak kekerasan yang terjadi di kota ini. Di ayat yang ke-16 kita lihat, masih tetap di Nahum 3 di ayat yang ke-16, kita lihat di sana bagaimana kota ini, kota yang diperingatkan oleh Tuhan agar tempat ini akan dihukum oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan kota ini? Kembali sekali bahwa kota ini juga kaya, tetapi kota ini juga penuh dengan kejahatan. Dan terlebih itu juga, sekalipun kau perbanyak orang yang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit. Seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Secara ekonomi makmur dan luar biasa. Perdagangan bisnis berkembang dengan luar biasa. Bahkan dikatakan kota ini juga penduduknya banyak. Bahkan kota ini penuh dengan keramaian. Sefanya 2. Sefanya 2 ayatnya yang ke-15. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayum-ngayumkan tangannya. Kota ini adalah kota yang penuh dengan keramaian. Bahkan di sini diakui bahwa kota ini adalah kota yang nyaman. Kota yang orang akan berbuat apa saja dengan bebas. Sebab itu Tuhan melihat bahwa apa yang terjadi di tengah kota ini adalah kota yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka menikmati keindahan dunia ini, menikmati apa yang dia miliki, penuh dusta, penuh kejahatan, penuh pembunuhan, bahkan juga dosa-dosa seksual, semuanya ada di sini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa apa yang terjadi di zaman dahulu terjadi juga sekarang, ya, di dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana keindahan-keindahan dunia ini yang luar biasa, dengan teknologi yang luar biasa, semuanya menggiurkan manusia untuk berbuat seenaknya. Semua tersedia, keramaian ada, harta benda ada, semuanya ada. Sehingga ada banyak kali kita lupa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
untuk hidup benar di dalam Tuhan. Dan inilah yang terjadi di kota Niniwe, mereka sudah menyimpang daripada kebenaran Allah. Sehingga Yunus diutus untuk kedua kalinya untuk memperingatkan mereka. Kita kembali di dalam Yunus tiga, ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Yunus masih dikasih kesempatan kedua kali untuk dia datang ke Niniwe untuk menyampaikan pesan kepada bangsa ini. Dan di ayatnya yang keempat dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ketika Yunus datang ke kota itu, Yunus berbicara kepada penduduk yang ada di kota itu, yaitu Niniwe, dikatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dikatakan 40 hari lagi Tuhan akan menghukum kota ini. Di ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara, bagi Yunus ini merupakan satu surprise. Dia kaget ketika dia menyampaikan berita ini. Respon daripada orang-orang yang ada di Niniwe, dia bukan memberontak, tetapi dikatakan mereka berkabung. Artinya mereka takut atas pemberitaan yang disampaikan oleh Yunus. Sehingga dikatakan bahwa raja pun turut berkabung. Dan dia memerintahkan orang-orang yang ada di kota ini untuk berkabung dan berpuasa. Artinya mereka datang kepada Tuhan. Sebab tidak ada jalan lain selain dia datang kepada Tuhan. Sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Firman-Nya selalu digenapi, perkataan Tuhan itu selalu digenapi. Dan respon bagi mereka, mereka takut. Dan mereka mengambil tindakan untuk datang bergumul kepada Tuhan. Untuk datang berkabung, untuk datang menyangkal diri kepada Tuhan. Untuk datang merendahkan diri kepada Tuhan dengan jalan apa? Dengan jalan berpuasa. Sampai dikatakan tidak ada satupun manusia yang tidak berpuasa. Semua harus berpuasa. Semua harus datang kepada Tuhan. Semua harus beribadah. Semua harus menyembah kepada Tuhan.
Bahkan dikatakan binatang-binatang pun harus datang kepada Tuhan. Semua berpuasa. Sebab hanya jalan inilah yang bisa mengubah keputusan daripada Allah. Haleluya. Saudara, apapun yang kita sudah lakukan di dalam hidup ini, mungkin sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan, pernah menyakiti Tuhan, menyakiti sesama, menyakiti keluarga. Apapun yang kita lakukan, masih ada kesempatan yang kedua yang Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara, manakala kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, kesulitan bertambah-tambah, kata firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1. Semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin jahat. Tetapi Tuhan katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita alami, jika kita pernah mengecewakan Tuhan, jika kita pernah mengecewakan sesama kita, jika kita pernah mengecewakan keluarga kita, masih ada kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Manakala kita mau datang kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa yang ada di kota Niniwe ini. Sampai kepada raja, semua penduduknya, semua binatang-binatang peliharaannya, dikatakan mereka harus berpuasa. Haleluya. Seberapa besar, seberapa berat penderitaan yang kita alami, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau merendahkan diri, mau bergumul, berpuasa sebagai tanda perkabungan, Tuhan akan menolong. Yunus terheran-heran. Di dalam hatinya Yunus, mungkin dia berkata, ini kota akan hancur. Mungkin ketika orang berbuat salah, ada banyak pandangan manusia mengatakan, oh orang ini akan mengalami kesusahan, akan mengalami penderitaan. Bisa, saudara, sebab akibat dosa adalah maut. Tetapi manakala datang kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, mengubah keputusan Allah. Ini yang terjadi di kota Niniwe. Satu keputusan yang luar biasa. Satu tindakan yang benar di mata Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, mengikuti firman Allah, berprinsip teguh kepada iman kita kepada Tuhan, mungkin seringkali kita mengalami hal-hal yang sulit. Atau mungkin bisa saja kita dihina oleh orang. Tetapi kalau kita memiliki prinsip iman yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti mengubah dari yang susah menjadi berkat. Haleluya. Di ayatnya yang ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya.
Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, dosa semerah kirmisi pun dia akan menjadi putih seperti salju manakala kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh pengampunan, asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan sehingga apa yang dilakukan, tindakan ini adalah luar biasa. Memang menderita, tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu yang mereka tentukan. Tetapi itulah bagian pergumulan yang mereka lakukan di dalam menyangkal diri kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan supaya hukuman yang akan dilakukan itu berubah menjadi pengampunan. Dan di dalam ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Sehingga dikatakan mereka tidak binasa. Haleluya. Kutuk menjadi berkat. Lukas 11 ayat 30. Kembali di dalam Lukas 11. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yunus menjadi ikon di kota Niniwe. Sebab dengan pemberitaan yang Yunus berikan kepada mereka, mereka mengambil satu keputusan untuk berubah dari kejahatan dan datang kepada Tuhan. Di sini saudara, Yunus yang tadinya ogah-ogahan akan perintah daripada Tuhan, dia menjadi orang yang memberitakan apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Ini luar biasa. Dikatakan bahwa Yunus menjadi tanda bagi orang-orang yang ada di Niniwe pada zaman itu. Tetapi sekarang Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yesus Kristus yang akan menjadi tanda, menjadi pegangan, menjadi acuan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tidak ada jalan lain. Kita harus percaya, memiliki iman bahwa Dia yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Jika ada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu tentang keselamatan itu, inilah bagian saya dan saudara untuk memberitakan, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus datang kepada Tuhan. Bagian saya dan saudara untuk mengenalkan firman Tuhan ini kepada mereka-mereka yang di luar sana, bahwa keselamatan jiwa ini lebih dari segala-galanya. Saudara, ada orang bilang begini, saya nggak beribadah, tapi saya berbuat baik.
Berbuat baik memang benar. Tetapi keselamatan itu tidak cukup hanya berbuat baik. Tapi keselamatan manakala kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Sebab Dia yang akan menghakimi dunia ini. Dan bagi saya dan saudara, biarlah kita tetap percaya. Dosa lama sudah kita tinggalkan. Dosa-dosa yang mungkin menyakitkan sudah kita tinggalkan, sudah kita lepaskan, dan jangan kembali lagi. Sebagaimana Yunus menyampaikan perintah Tuhan ini kepada bangsa yang ada di kota Niniwe. Mereka tidak marah, mereka tidak memberontak, tetapi mereka datang. Artinya mereka mau mendengar. Mereka mau mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus. Dia mau mendengar perintah yang disampaikan oleh Tuhan agar kota ini tidak dihancurkan. Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Untuk kita mau taat kepada firman. Untuk kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hadirat Tuhan, biar kita mau tinggalkan. Mungkin susah, tetapi kita harus berjuang untuk itu. Mungkin kita harus berpuasa, mungkin kita harus berdoa semalam suntuk. Tetapi itulah bagian kita. Jika kita mau berubah, jika kita mau menerima berkat yang dari Allah, harus mempunyai keputusan yang mengacu kepada firman. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi. Dia yang selalu mengampuni. Saudara, Dia yang sudah menebus dosa saya dan saudara di kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa. Dia pun mau mengampuni segala apa yang sudah kita lakukan, asalkan kita bertobat dan tidak melakukannya lagi. Roma 6 ayatnya yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau dulunya kita menjadi hamba dosa, firman Tuhan ini katakan
mengucap syukur karena kita sekarang sudah dibawa untuk mengenal kebenaran. Kalau dulu kita mengikuti hamba-hamba yang berdosa, menuruti apa yang dikatakan orang yang kita ikuti, tetapi sekarang kita mengikuti apa yang dikatakan dari kebenaran itu. Kita tahu bahwa kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Apa yang dikatakan firman itulah yang kita ikuti. Jadi kalau bukan tidak sesuai dengan firman, tidak perlu diikuti. Itu berarti masih dunia. Masih duniawi. Sebab jika kamu masih tetap ada di dalam dosa, maka kamu akan menjadi hamba dosa. Tetapi kalau kita berubah dari hamba dosa menuju kepada hamba kebenaran, maka kita akan dikuduskan. Dibawa di dalam pengudusan. Haleluya. Diubah dari yang gelap menjadi terang. Diubah dari dosa menjadi benar. Dari dunia, dari orang-orang yang duniawi menjadi anak-anak Tuhan. Semua ada perubahannya. Dan inilah yang terjadi kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Mereka langsung berubah total dari kehidupan duniawi yang mengerikan itu. Mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Bahkan di Roma 11 kita lihat di sana bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Roma ini. Roma 11:30. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Filipi 2 ayat 12. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika kita mengambil keputusan untuk berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan biarlah kita dikatakan tidak bersungut-sungut. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerelaan hati kita. Bahwa hanya Tuhan yang dapat mengubah hidup ini. Hidup yang penuh dosa bisa diubah oleh Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Sebab
keselamatan itu lebih penting. Keselamatan itu ya segala-galanya. Kalau menurut saya ya segala-galanya. Saya kira kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah segala-galanya. Apa artinya kita memiliki segala-galanya di dunia ini kalau jiwa kita binasa? Kata firman Tuhan. Tapi kalau kita memiliki Allah, memiliki Tuhan, percaya, memiliki iman yang sungguh kepada Yesus Kristus, yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, kekal selama-lamanya. Sehingga perbuatan-perbuatan dosa itu masih punya kesempatan, masih ada kesempatan yang kedua. Sebagaimana Yunus diberi kesempatan yang kedua untuk datang kepada orang-orang yang ada di Niniwe ini untuk memberitakan apa yang akan Tuhan lakukan bagi mereka. Dan respon yang diambil oleh orang-orang di Niniwe ini, dia tidak menentang, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mereka berpuasa, mereka merendahkan diri, mereka mengakui apa yang menjadi kesalahan bagi mereka. Haleluya. Masih ada waktu, semasih kita hidup, dikatakan masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Tapi selama kita hidup, mari kita bawa hidup kita hidup di dalam kebenaran Allah. Haleluya. Sebab di sini dikatakan bahwa Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kita tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dikatakan bukan saja ketika aku masih hadir, kata Rasul Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada orang, tidak ada orang, kita harus hidup benar. Hidup takut kepada Tuhan. Saudara, mungkin sekarang ada namanya toko kejujuran, ya. Ini ada satu cerita waktu kami di Swiss. Ada ini letaknya di desa ya saudara, di kayak di gunung-gunung gitu. Nah di situ ada satu, jadi ada kayak toko begitu. Itu jualan bagus-bagus. Ini rumah tangga ya. Apalagi bagi orang yang suka pernak-pernik pasti tertarik. Tapi nggak ada orang di situ, nggak ada orangnya. Tapi harga-harganya sudah ada. Jadi kalau kita mau beli, ya tinggal lihat, oh ini satu franc, oh ini setengah 50 sen. Jadi kita langsung ambil, lihat harganya, ada tempatnya, taruh langsung bayar. Ambil, nggak ada orang, nggak ada juga CCTV. Itu seperti kayak di apa ya? Kayak di desa gitu, yang nggak ada orang. Tetapi disitulah kita dilatih untuk menjadi anak Tuhan yang jujur. Jadi waktu itu saya dengan suami, kebetulan kami berdua naik sepeda motor waktu itu. Naik sepeda, jalan-jalan, lihat itu, saya berhenti. Lalu saya lihat, dan kami ambil, jadi kami hitung, oh ini 1 franc, ini. Kalau tuh ada kembalian, kita harus hitung juga, ambil kembaliannya, taruh uangnya di situ.
dilatih untuk kejujuran, dilatih untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Jangan mentang-mentang nggak ada orang lalu nggak bayar atau ambil. Kesempatan itu ada karena tidak ada siapa-siapa. Tetapi mari kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar bahwa kita adalah anak Tuhan. Apakah ada orang atau tidak ada orang yang melihat. Tetapi Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Sebab itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Supaya kita boleh menerima berkat yang dari Allah. Puji Tuhan. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah-limpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Ini adalah satu doa yang disampaikan oleh Daud. Kita tahu bagaimana Daud juga pernah memiliki kesalahan. Tetapi Tuhan mengampuninya. Karena dia menyadari akan kesalahannya dan dia datang kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan tidak terluput dari kesalahan-kesalahan. Sebab kita belum sempurna. Tetapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Sehingga ketika kita mempunyai kesalahan, kita datang kepada Tuhan. Dan kita minta ampun. Bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Sehingga di dalam doanya Daud, dia mengakui bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan mendengar segala doa-doa kita. Dan Tuhan memperhatikan setiap seruan permohonan doa kita. Sehingga dikatakan pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, dosa, kesalahan yang kita mungkin perbuat sengaja atau tidak sengaja, jika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan menolong serta memberkati kita. Sebagaimana kota Niniwe ini. Kita kembali terakhir ya, di dalam Yunus. Kembali ke Yunus 3 ayatnya. Ayat yang ke-10. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Luar biasa. Ketika Allah melihat perbuatan daripada bangsa yang ada di kota Niniwe ini, berbalik kepada Allah, datang kepada Tuhan, maka apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan diubah. Di sini dikatakan, maka menyesallah Allah.
Karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sebab mereka datang kepada Tuhan, membuat mengusik hati Tuhan untuk memberikan belas kasihan kepada bangsa ini. Mereka datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan lagi kesempatan bagi mereka. Dan hukuman yang sudah dirancangkan dibatalkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ini yang menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengampuni manakala kita berhenti dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Masuk kepada atau datang kepada perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Allah. Masih ada kesempatan, saudara. Yunus diberikan kesempatan yang kedua. Kota Niniwe masih diberi kesempatan sehingga mereka bertobat. Dan saya percaya, saudara dan saya, siapapun kita, jika ada kesalahan, jika kita berbuat salah, berbuat dosa, sehingga kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong manakala kita bertobat dan tidak melakukan hal-hal yang jahat itu. Kesempatan yang kedua itu diberikan kepada Yunus, diberikan kepada kota Niniwe dan bangsanya. Dan saya percaya kesempatan itu juga diberikan kepada kita semua. Manakala kita menyadari apa yang kita lakukan, yang tidak berkenan kepada Allah itu, kita ubah menjadi taat kepada firman. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.